Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wallah ta'ala. Wallaha lan ing Allah ta'ala hale maha luhur sapa Allah nas'alu nyuwun sapa kita nyuwun ayyaji'alaha ing yen to ndadosake ndadekake sapa Allah ha ing kurosah ndadosaken nafiatan hale manfaat lana maring kita, ora mung kanggo kita tok manfaate wali ikhwanina lan maring pira-pira sedulur kita sifate ikhwanina al muslimina kang padha Islam kabeh. Mbah Musone pengarang kitab, beliau menjelaskan kitab sing kecil, ringkes, praktis dan besar manfaat sing memuat faedah-faedah penting yang berhubungan dengan nikah, bersenggama, jima dengan istri dan rahasia-rahasia waktunya dan lain-lain. Beliau juga meminta kepada Allah, meminta supaya ayyaj'alaha nafi'atan lana. Kitab Fathul Izar iki kitab sing ringkas tapi besar manfaatnya iki, semoga Allah menjadikan kitab iki bermanfaat untuk kita wali ikhwanina al muslimina dan juga bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang Islam. Wayaj'alaha lan dadosake sapa Allah ha ing kurosah, dadosake ndadake dakhiratan hale dadi simpenan dakhirah lana maring kita wali-wali dina lan maring wong wali-wali daina lan maring wong tuwa loro kita. Nah, kapan yaumala yanfa'u ing dalam dinane ora manfaati apa malun apa bondo wala banunun lan ora pira-pira anak ilaman kejaba wong Silaiman atakang teka sapa man teka Allah ing Allah oleh teka mau nganggo apa bikol bin kelawan ati salimin kang selamat, ati sing selamat min afatil qalbi saking pira-pira panca bayane ati wasu'id dununi lan saking olone pira-pira penyono. Setelah beliau berdoa meminta kepada Allah semoga kitab ini bisa bermanfaat, terus beliau juga berdoa kepada Allah meminta supaya kitab Fathul Izar, kitab sing ringkes iki besar manfaatnya iki bisa menjadi simpanan untuk kita dan kedua orang tua kita. Nah, yaumala yang fa'umalun, yang dimana hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Jadi iki hari kiamat. Nah, semoga kitab ini nantinya besok di hari kiamat itu bisa bermanfaat, bisa menjadi simpanan untuk kita dan kedua orang tua kita. Nah, kecuali ilaman atallah biqalbin salim, kecuali orang yang sowan, orang yang datang kepada Allah besok di hari kiamat dengan hati yang selamat. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah menghadap ketika beliau sudah meninggal dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih dan selamat dari su'idunun, dari dugaan sing jelek. Jadi su'udon, berprasangka buruk. Nah, iki semoga nantinya kitab iki sing kecil iki iso bermanfaat, ya bisa menjadi simpanan besok di hari kiamat. Nah, iklam becek ngertiyo sira ana nikah ing sak temene nikah iku sunnatun, iku sunnah. Sifate sunnah margubatun kang den senengi, wa tariqatun lan dalan. Sifate tariqat dalan margubatun kang den demeni. Nah, dan ketahuilah, iki beliau ulama Mbah Imam Abdullah Fauzi menjelaskan dalam kitab iki, ketahuilah bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Nah, sunnah tapi sunnah sing margubatun, sing disenangi, yang disenangi oleh banyak orang. Jadi memang banyak sekali kesunahan-kesunahan yang telah dijelaskan ulama-ulama dalam kitab-kitab salaf. Tetapi nikah iku sunnah, hukum asal ya, hukum asal nikah iku memang sunnah sing paling disenangi.
apalagi anak muda paling seneng yang namanya nikah. Umumnya lah ya, umumnya kebanyakan memang anak-anak sekarang mayoritas orang-orang Indonesia iku lebih seneng nikah kebanyakan, tapi juga ada sebagian yang nggak suka nikah, mungkin karena biaya, mungkin karena umur belum matang dan lain-lain. Tapi yang namanya nikah umumnya iku kebanyakan orang ki seneng. Nah, di sisi lain iku hukum asal memang sunnah, tapi nantinya hukum asal nikah sing sunnah iki mau akan berubah. Hukumnya tergantung posisi kita. Misalkan seseorang yang di situ memang syahwatnya sudah tinggi, nek nggak nikah malah khawatir zina. Nah, dan dia sudah punya biaya, jadi punya biaya untuk nikah, mahar, nafkah dan lain-lain, dan dia syahwatnya sangat tinggi. Dan misalkan kalau nggak nikah nantinya terjadi zina. Nah, itu malah hukum nikah tidak hanya sunnah, tapi berubah menjadi wajib dan lain-lain. Jadi contoh-contoh dalam kitab-kitab memang hukum asal nikah itu sunnah, tapi nantinya bisa berubah menjadi wajib, makruh, sunnah dan lain-lain. Itu tergantung posisi kita di mana. Aku mau. Wa thariqatun mahbubatun, dan nikah itu ternyata menjadi jalan yang disenangi orang. Nah, karena apa? Alasannya li annabihi, karena saat temennya iku tetap kelawan nikah bako at-tanasuli, apa tetepe keturunan, wadawa matawasuli lan dadi langgenge hubungan. Nah, karena apa alasan kenapa di situ nikah hukum asal sunnah yang disenangi oleh banyak orang? Karena nikah itu ternyata bisa membuat bako at-tanasul, menjadi keturunan ki menjadi tetap. Artinya dengan adanya nikah itu keturunan iki selalu ada. Nah, karena nikah itu disyariatkan supayanya nantinya manusia itu tidak punya. Salah satu alasannya demikian. Karena nantinya kok nggak ada nikah, repot, manusia itu suatu saat akan punah, hilang keturunannya. Dan mulanya dengan adanya nikah disyariatkan yang namanya nikah yang disenangi oleh banyak orang umumnya, itu memang menjadikan keturunan iki selalu ada. Nah, yang kedua wadawa matawasul, dan menjadi langgeng tetapnya hubungan. Dengan adanya nikah itu terjadi saudara-saudara, terjadi hubungan. Nah, itu dengan lewat nikah. Jadi nikah itu juga ada manfaat dan juga di situ ada alasan kenapa di situ hukumnya sunnatun marhubatun wa thariqatun mahbubatun. Faqad haradahu mongko temen gegerehi menganjurkan hu ing nikah. Sapa asyari'u sapa wong kang duweni syarak, yaiku Allah. Sifate syari' al-hakim kang hukumi. Faqala mongko dawuh sapa Allah. Ngendika sapa Allah azza halim luhur sapa Allah min qailin saking wong dawuh. Dawe fangkihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Nah, jadi Allah menganjurkan syarak, yaiku Allah yang maha bijaksana menganjurkan yang namanya nikah. Mulane Allah berfirman dalam Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa imasna wasulasa waruba. Fankihu mongko becik nikah sapa sira kabeh ma ing wadon silai matoba kang bagus sapa ma lakum kedue sira kabeh. Bayane ma isine ma iki lho, minan nisa saking pira-pira wong wadon masna halil loro wasula salan telu waruba alan papat. Jadi Allah berfirman dalam Quran iki fankihu ma tobalakum, nikahlah kamu dengan perempuan yang bagus, yang baik, ya kui minan nisa, dari beberapa perempuan, masna dalam keadaan 2 perempuan, 3 ataupun 4. Jadi memang nikah iki laki-laki boleh menikah iku maksimal 4. Jadi silakan laki-laki ini memang boleh berpoligami, boleh nikah 1 silakan, 2 silakan, 3 silakan, maksimal 4 kecuali Nabi. Nabi beda lagi. Nah, tapi awak dewe umat Nabi Muhammad iku memang diperbolehkan laki-laki menikahi perempuan maksimal 4. Tapi ingat, hukum asal memang boleh menikahi 4, tapi ada catatannya. Jadi laki-laki boleh berpoligami, mempunyai istri lebih dari 1 kalau memang punya
ketentuan-ketentuan, ada catatane. Jadi catatan dalam kitab-kitab ulama itu pertama bisa memberikan nafkah, ada biaya muknah, bisa memberikan nafkah. Jadi punya istri lebih dari satu harus bisa memberikan nafkah. Jangan sampai nantinya laki-laki punya istri 4 ataupun 3 tapi nggak mampu memberikan nafkah, nggak mampu memberikan biaya kepada istri. Lah itu malah menyengsarakan. Ingat, menyengsarakan. Mulane satu istri nggak masalah, sing penting bisa menafkahi. Jangan sampai punya istri lebih dari satu tapi menyengsarakan. Nah, itu malah bermasalah. Jadi bisa memberikan nafkah, ada harta yang di situ bisa mencukupi kebutuhan istri-istri. Iku nek memang niat berpoligami. Tapi juga ada syarat lagi, harus adil. Nah, iku sing repot. Nah, memang punya istri lebih dari satu terkadang yang namanya laki-laki, kadang ada yang bisa adil, kadang ya ada yang enggak, dan lain-lain. Jadi ulama-ulama memang memperbolehkan poligami, punya istri lebih dari satu, tapi ada catatane. Nah, iku mau. Nah, tapi kalau istri iku hanya boleh punya suami satu. Jadi istri tidak boleh punya suami 2 ataupun 3 dan lain-lain. Nah, jadi hukum asal memang laki-laki boleh berpoligami, tapi ada catatane. Nek menurutku memang laki-laki punya istri satu nggak masalah, sing penting setia, istri yang bisa bermanfaat, barokah sampai ke surga. Lah ikulah istri sing soleha. Jadi nggak perlu istri banyak-banyak, tapi satu saja yang penting bisa bermanfaat, barokah sampai ke surga. Itu nek menurut saya seperti itu. Soalnya kebanyakan yang namanya laki-laki kalau di situ umumnya kalau di situ punya istri lebih dari satu, lah itu terkadang pilih kasih, tidak bisa berbuat adil dan terkadang nggak bisa menafkahi. Nah, itu repotnya di situ. Mulane ketika sampean niat berpoligami, pikirkan dulu ketika nantinya punya istri lebih dari satu, apakah memandoroti atau bisa memberikan manfaat. Lah itu loh, pikirkan dulu sebelum Anda bertindak, sampean bertindak melakukan poligami. Nah itu mau. Jadi sampean berpoligami saya tidak melarang, silakan, tapi ada catatan-catatane. Nggak sembarangan orang bisa berpoligami.